Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Ketua Sidang Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulin heran dengan KPU Surakarta yang memusnahkan arsip ijazah Jokowi saat maju sebagai wali kota Surakarta karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kearsipan. Kenapa tadi saya tanya di awal? KPU Surakarta menjelaskan pemusnahan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip yang mengacu pada peraturan KPU nomor 27 tahun 2023. Sementara Jokowi maju sebagai calon wali kota Surakarta pada 2005 dan 2009. Sidang sengketa ijazah Jokowi oleh KIP merupakan bagian dari upaya pihak penggugat yang menamakan diri mereka Bon Jovi atau bongkar ijazah Jokowi untuk membuktikan ada tidaknya ijazah asli Jokowi yang dipakai dalam kontestasi pilkada dan juga pilpres. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda, ya buku agenda kan agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh, minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 Itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asyidiki memberikan penjelasan soal Refli Harun dan Roy Suryo CS yang walk out dari ruang audiensi. Jimli mengatakan audiensi adalah permintaan Refli Harun. Namun sebelum pertemuan, Jimli sudah menegaskan tim reformasi Polri tidak bisa menggelar dialog dengan Roy Suryo CS karena statusnya sudah tersangka. Jimli sempat menawarkan audiensi bisa berjalan dengan Refli, asalkan Roy Suryo CS tidak terlibat diskusi. Namun usul itu ditolak Refli. Jimli mengatakan secara etika tidak dibenarkan tim reformasi Polri bertemu dengan tersangka. Kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu, supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi bertemu di PTIK, di belakang juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta, lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Roy Suryo dan sejumlah tersangka kembali diperiksa polisi dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini, saudara, adalah pemeriksaan kedua terhadap Roy Suryo dan tersangka lain di Polda Metro Jaya. Selain Roy, polisi menetapkan ada Resmond Sianipar dan Tifauzia Tiasuma dalam kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Lalu bagaimana dengan perkembangan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Jihan Jufri dan juru kamera Septa Yoga berada di Polda Metro Jaya. Jihan, jadi jam berapa tepatnya Roy Suryo CS ini akan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan apa informasi dari Roy Suryo yang akan disiapkan Roy Suryo CS dalam pemeriksaan kali ini? Ya, Disti dan juga saudara, ini perlu dikonfirmasi bahwa tadi kami sempat bertanya secara langsung terhadap tim kuasa hukum dari Roy Suryo, yakni Ahmad Hozinuddin, bahwa pihaknya ini baru saja menyatakan sekitar pukul 9 tadi
tidak ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Roy Suryo ataupun Dr. Tifa maupun Rismon Sianipar pada hari ini. Namun memang siang nanti sekitar pukul 11 siang nanti ini akan dilakukan konferensi pers oleh tim kuasa hukum daripada Roy Suryo dan kedua orang lainnya yang tadi sempat saya sebutkan, dan memang fokusnya ini akan membahas beberapa agenda, yakni salah satunya adalah update kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, lalu juga akan menyampaikan sejumlah permohonan melalui berkas-berkas dan detailnya nanti akan disampaikan pada saat konferensi pers pada pukul 11 siang nanti. Nah, permohonannya terkait apa? Memang tadi dari kuasa hukum sempat menyampaikan yakni permohonan terkait saksi dan juga ahli yang dapat meringankan daripada Roy Suryo beserta dua orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka 7 November lalu. Lalu memang tadi dari kuasa hukum juga menyampaikan selain saksi, ini juga menyampaikan permohonan untuk gelar perkara khusus. Nah, memang nanti akan disampaikan begitu ya secara lengkap oleh Ahmad Hozinuddin dan juga tim penasihat hukum daripada Roy Suryo, dan menyampaikan juga sekiranya saksi-saksi siapa yang akan diajukan permohonannya begitu ya kepada penyidik ataupun kepada pihak kepolisian. Namun memang kami sudah mendapatkan informasi di antara lain memang saksi-saksi tersebut ini adalah saksi yang mengetahui konteks, yakni alur dari awal kasus ini kemudian bergulir, dan juga saksi ahli seperti mulai dari saksi linguistik, forensik, lalu juga hukum pidana dan juga teknologi informasi, yakni memang fokusnya ini ada dari berbagai macam bidang keilmuan begitu ya untuk memperkuat lagi daripada informasi-informasi yang akan disampaikan dan juga memperkuat daripada tudingan yang kemudian dikatakan ini oleh Roy Suryo, dan untuk memperkuat kemudian hal-hal yang akan disampaikan kepada pihak penyidik. Daripada saksi-saksi tersebut, ini memang informasinya yang diajukan mulai dari Aceng Fahrullah, yakni dari Universitas Pendidikan Indonesia sebagai ahli bahasa, lalu juga ada Ganjar Laksmana sebagai ahli pidana dari Universitas Indonesia, hingga Henry Subiakto dari Universitas Airlangga sebagai ahli teknologi informasi. Kemudian kita akan nantikan nantinya pukul 11 karena konferensi pers akan digelar sebentar lagi. Kita nantikan kapan juga kemudian penjadwalan daripada pemeriksaan selanjutnya terhadap Roy Suryo yang akan menjadi pemeriksaan kedua, Adisti. Oke, jadi kami akan konfirmasi kembali tidak ada pemeriksaan terhadap Roy Suryo CS sebagai tersangka hari ini, hanya ada pengajuan permohonan soal gelar perkara khusus dan juga nama-nama ahli serta saksi yang meringankan dari tersangka Roy Suryo CS. Konferensi pers akan digelar pada pukul 11 siang nanti. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Septa Yoga melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Tim gabungan Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara telah